Wakasari. Oke, siapkan diri kalian untuk menghadap Tuhan dalam doa. Semuanya kita berdoa kami ya Tuhan, puji dan syukur kami. Anak-anak, kalau tadi kita sudah berdoa bersama, harapannya agar selama kita melakukan kegiatan belajar ini senantiasa diperstui oleh Tuhan. Dan apakah di antara kalian semuanya dalam kondisi yang sehat? Agar nanti kegiatan belajar berjalan dengan lancar, misalkan semua peralatan kalian siapkan atau sudah kalian siapkan dari rumah, sehingga tidak pinjam sana, pinjam sini. Termasuk juga hari ini petugas piketnya sudah melakukan piket belum? Sudah ya, adakah di antara kalian yang hari ini mengetahui keberadaan Daniel? Karena saya nggak melihat Daniel. Oh, Daniel sakit ya. Oh, sakit apa? Hari ini ada 2 kursi yang kosong, salah satu siapa selain Daniel? Ya, sakit juga. Kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Kemudian, setelah kalian bisa mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, diharapkan kalian juga dapat menyimpulkan isi dari berita yang kalian baca maupun dari berita yang kalian dengar. Ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, melalui pembelajaran dengan model problem based learning, problem berarti pembelajaran berbasis masa. Peserta didik kalian dapat satu, mengidentifikasi teks berita, yang kedua, menganalisis unsur-unsur teks berita dengan benar, yang ketiga, kalian bisa menyimpulkan unsur-unsur berita dengan tepat. Pak Yudi mau bertanya kepada kalian semua, kalau kita belajar atau kita mempelajari teks berita, kalau kita membaca berita, kira-kira tujuannya apa? Dan membaca berita itu tujuannya apa? Ya, untuk mengetahui informasi aja. Permasalahan menyusulkan dan kejahatan keluarga Kabupaten Bekasi Jawa Barat menunggu sebelum bencana air berjauh pada Sabtu sore. Bencana air bahkan membuat keluarga dan berkembang hingga menimpa satu mobil yang melintas. Yang baru saja kalian saksikan tadi, itu apakah termasuk berita atau tidak? Tadi yang kalian dapatkan dari tayangan video tadi, informasi berkaitan dengan apa saja kira-kira? Informasi yang ditampilkan dalam video tadi apa saja? Atau apa? Oke, berarti berkaitan dengan sebuah peristiwa. Peristiwanya juga akan menampilkan kembali sebuah video pembelajaran. Kita akan mulai yang pertama dengan mempelajari apa itu berita. Berita didefinisikan sebagai berikut dalam kamus besar bahasa. Jadi unsur-unsur berita tersebut jika disimpulkan menjadi seperti berikut. Yaitu Ketua BPBD menginformasikan bahwa hujan deras yang disertai dengan sakti gugur pada Selasa tanggal 11 Agustus 2022 membuat pohon tumbang menimpa bis dan rumah warga. Anak-anak, seperti inilah cara menyimpulkan sebuah berita. Kita semua sudah menyaksikan video pembelajaran tentang bagaimana unsur-unsur yang ada di dalam sebuah berita digunakan untuk menganalisis teks berita semacam ini. Ini tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa berita yang kita baca nanti mengandung kebenaran yang bisa ditanggungjawabkan. Itu pembagian kelompok
Ya, seperti itu. Nanti siapa yang mau dipilih sebagai ketua kelompok serah dalam kelompok kalian masing-masing. Namun nanti akan dilakukan kerja kelompoknya saat LKPP yang kedua. Sekarang saya akan membagikan LKPP yang pertama untuk pemahaman kalian tentang materi yang baru saja kalian saksikan. Silakan kalian kerjakan jawaban dengan menggunakan kemampuan menulis kalian yang paling. Nah, anak-anak, Pak Yudi akan membagikan KPD yang kedua. Maka dari itu, sekarang silakan kalian bergabung dalam kelompok kalian. Kemudian agar nanti tidak terlalu lama waktunya, settingan meja dari kursinya, mejanya boleh digabungkan, 2 meja jadi 1, kemudian kursinya digeser. Silakan nanti kalian analisis unsur-unsur beritanya, identifikasi isi beritanya, kemudian simpulkan pada bagian akhir sesuai dengan penjelasan dalam video yang tadi kalian simak bersama-sama. Ya, jangan lupa tuliskan terlebih dahulu nama kelompoknya, kemudian nama anggota kelompok dan kelas kalian. Untuk nomor presensinya boleh kalian tambahkan di dalam tanda kurung di belakang nama kalian. Yang terdapat di dalam berita itu atas kata 5 unsur ada 5 atau kalau berdiskusi jangan diam-diaman ya, jangan hanya diam, saling memberikan pendapat untuk apa untuk menguji kebenaran jawaban ini, saya ingin kalian untuk mempresentasikan dari tempat kalian aja nggak apa-apa. Nanti yang membacakan hasil diskusi kelompok salah satu siswa berdiri di tempat kalian ya, tidak ada tempat di depan. Oke, saya urutkan saja dari kelompok yang selesai duluan, dari kelompok 4 silakan. Identifikasi topik teks berita di atas. Jawaban kami tentang ekonomi yaitu pencabutan izin usaha tambang. Pencabutan izin usaha pertambangan. Kesimpulan, Presiden Joko Widodo mencabut izin usaha tambang perusahaan yang tidak pernah melakukan tanda kerja kepada pemerintah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Kita berikan biasa, cepat dan tepat ya. Berikutnya dari kelompoknya Pandu. Silakan. Jadi dari jawaban nomor 1 yang kami bahas, jawabannya adalah Jokowi cabut izin tentang usaha pertambangan. Ya. Dan nomor 2, unsur yang kami dapatkan dari unsur apa dan mendapatkan pencabutan izin pertambangan. Dari unsur siapa kami mendapat pencabutan yang dilakukan oleh Jokowi. Dari unsur apa kami mendapat bahwa dilakukan pada 6 Januari 2022. Ada unsur di mana? Di kanal YouTube. Terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 5 ya. Tepuk tangan lagi. Baik. Saya minta tanggapan dari kelompoknya Pak Di untuk berita yang mana? Oh, yang di mana? Oke, jadi dijawab oleh kelompok 5 di mana peristiwa yang terjadi Di kanal YouTube. di kanal YouTube. Yang membedakan adalah unsur di mananya dari kelompok 5 dan kelompok 1. Kelompok 5 unsur di mananya dijawab di kanal YouTube, sementara kelompok 1 menjawab di Jakarta. Atau ada dari kelompok lain yang juga berbeda. Dari kelompok siapa? Kelompoknya Amel. Coba.
disampaikan di sekretariat presiden. Di sekretariat presiden, jawaban kelompok 1, kelompok 5, kelompok 3 sebenarnya benar, ya itu benar. Hanya memang kalian menuliskan secara terpisah-pisah. Akan lebih lengkap jika menjawabnya di kanal YouTube Sekretariat Presiden Jakarta, gitu ya. Oke, baik. Ternyata kalian semuanya keren-keren, pinter-pinter. Dalam waktu yang singkat, pemahaman kalian tentang menganalisis unsur berita pun juga cukup baik. Oke, anak-anak, untuk kegiatan diskusi, saya dirasa sudah cukup. Kalian semua sudah melaksanakan dengan baik, sudah berani menyampaikan pendapat dengan baik pula. Kemudian ada juga yang berani memberikan sanggahan karena merasa jawabannya tidak sesuai dengan jawaban yang ditulis oleh kelompok tersebut. Baik, anak-anak, ketika tadi Pak Yudi menyampaikan video yang pertama, dikaitkan dengan analisis kalian yang sekarang ini, apakah video yang pertama tadi bisa dikatakan sebagai sebuah berita? Apakah unsur-unsurnya lengkap? Beritanya tentang apa tadi? Bencana alam. Terus yang menjadi korban ada enggak? Ya, tempatnya di mana? Waktunya kapan? Kronologi peristiwanya dijelaskan enggak? Mengapa terjadi peristiwa itu dijelaskan enggak? Berarti video yang pertama tadi bisa dianggap sebagai berita enggak? Terus faktanya bisa kita yakini enggak bahwa itu terjadi? Dari apa? Dari apa? Bahwa itu berupa fakta karena tadi tayangannya dalam bentuk video. Video tadi kira-kira bohong enggak? Dibuat-buat enggak? Ya, berarti itu fakta. Maka yang pertama tadi kita kategorikan sebagai berita juga. Silakan kalian buka grup kelas kalian. Di sana ada Google Form evaluasi pembelajaran. Silakan kalian tuliskan jawabannya. Jawaban kalian tuliskan hanya ini ya, unsur-unsur beritanya saja ya. Baik anak-anak, setelah kita belajar tentang teks berita, dari tujuan pembelajaran yang tadi Pak disampaikan di awal, adakah yang menurut kalian belum atau kalian merasa belum mencapai tujuan itu? Siapa yang belum mengerti teks berita? Anak-anak, kira-kira menurut kalian ketika pembelajaran ini Pak Yudi lakukan dengan menayangkan video-video yang tadi sudah kalian lihat, menurut kalian lebih menarik mana? Apakah menyaksikan video atau dengan membaca tulisan pada surat kabar? Kira-kira menarik yang mana? Menurut Gilbert, kira-kira menarik yang mana? Saya lebih enak untuk lewat video, Pak. Lebih menarik ya, tayangan video ya. Kira-kira kenapa? Kenapa kok video lebih menarik? Karena kalau misalnya berbasis dengan teks atau dengan buku, jadi cepat bosan, Pak. Kalau di video kan nggak cepat bosan, dan bisa juga ada hal yang menarik. Oke, dari kegiatan pembelajaran ini nanti pada pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana membuat sebuah berita. Baik, anak, dirasa kegiatan belajar kita sudah cukup. Maka dari itu, saya diakhiri kegiatan belajar hari ini. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini menambah manfaat, menambah informasi dan pengetahuan yang berguna bagi kehidupan kalian. Untuk itu, kita akhiri kegiatan belajar kita hari ini dengan berdoa. Amin. Dalam membayar kasih, juga syukur kami haturkan kepada Tuhan.